Gue tuh setiap kali opening ya, gue tuh selalu kaget loh. Karena kamu terlalu bersemangat. Iya, semangat buat ketemu yang nonton video kita. Ya. Jadi kali ini gue sama Utap lagi, sama Indira lagi, karena ini adalah sebuah collab langganan. Kali ini kita mau ngebahas sebuah topik, nggak sebuah ya? Topik dong. Topik, karena banyak pakai S. Oh iya. Kan ngebahasnya banyak pakai S. Jadi kita bakal bahas topik yang ini adalah berhubungan dengan tipe-tipe manusia di Indonesia. Kebanyakan Kehidupan topiknya. nyata. Iya, kayak misalkan mitos dan segala macam. Nah, nanti akan gue kasih tahu mulai ada 8 topik di sini. 8 topik itu akan gue bahas sama Gustaf. 7. Itu juga salah satunya tuh. Gak mau kalah. Tiba-tiba cium. Enggak dong, itu enggak topik. Itu mah masuk aja ya. Enggak. Iya, aku kan gak mesum. Itu bukti sebuah Sayang. kasih sayang. Iya. Oke. Pokoknya kita akan mulai bahas dari topik yang pertama. Udah siap? Siap. Let's go. Yang pertama gue akan kasih topik tentang kalau abis putus dimusuhin sama kakak kandung atau teman tongkrongan mantan. Lu pernah ngalamin nggak? Oh, gue pernah. Nggak, lu paham maksudnya? Ngerti. Paham banget gue. Kalau misalnya lu punya cewek gitu atau lu punya cowok, lu akan dimusuhin sama teman-teman mantan lu. Iya. Padahal lu nggak ada masalah sama teman-teman Iya. mantan lu itu. Jadi kayak biasanya tuh kan kalau pacaran tuh kita saling kenalin teman-teman kan. Ngebangga-banggain Iya, pacar. misalkan gua sama Indira pacaran nih kan. Indira gua kenalin sama kalian nih. Ya kan sama teman-teman beatbox nih, sama Omi Ari segala macam terus amit-amit tiba-tiba gua putus sama Indira. Oke. Pasti Indira dimusuhin juga sama Melvin, sama Omi Ari kayak gitu. Itu kenapa ya? Sebenarnya sih setahu aku ya kalau cewek tuh nggak kayak gitu banget. Kalau cewek nggak kayak gitu? Tapi- Biasanya kayak gitu tuh cowok. Oh, kalah. Karena intensitas cewek itu lebih cepat buat curhat sama teman ketimbang cowok. Kalau cowok itu nongkrong kalau cerita pada saat ketemu. Kalau cewek putus langsung, iya benar. putus langsung cerita di handphone, Iya, teleponan. telepon. Nah pasti temannya ceweknya itu bakal ngebela temennya. Iya, benar. Nggak mungkin ngebela mantannya. Jadi mungkin dimusuhinnya karena faktor itu. Dan orang biasanya kalau salah pasti akan ngebela diri kan. Iya. Jadi walaupun gue yang salah, gue pasti akan cerita ke Om Yari gini, Indira duluan tuh Om yang Yari selingkuh ketahuan gitu gitu. kan. Iya pasti. Nggak mau. Padahal bisa jadi bukan Indira yang salah. Benar. Orang kan pasti akan selalu Biasa membela diri. manusia. Oke itu teman. Kenapa kalau misalkan kayak kakak kandungnya atau mungkin bokap nyokapnya juga pasti kayak benci. Padahal mungkin putusnya bukan karena kesalahan si mantannya. Iya. Ya nggak sih? Itu kalau yang kakak kandung atau orang tua bisa iya bisa enggak. Gue waktu itu pernah putus sama mantan gue. Siapa? Ada. Oh, enggak, gue cuma nanya. Mancing. Sebut dan mancing. Oke. Itu gue masih hubungan baik sama nyokapnya, masih suka di SMS. Sampai sekarang. Iya. Enggak. Wow. Enggak nih. Males gue mancing. Bukan, gue nanya, lu bilang pasti Sekarang berhubungan. enggak. Jelasin dong, Itu sudah. udah beberapa tahun yang lalu. Oh. Kayak masih Gustaf kapan main Beberapa ke tahun rumah lalu lagi? kapan? 3 lah. Lu berapa tahun jadian dia? Jangan gitu. Elah. Males banget gua. Dia. Ini kayaknya emang jebakan. Aku di sini di pojok. Enggak. Nggak, itu hanya gimmick aja, Gimmick. biar videonya lucu, oke? Jadi menurut lo, Gue ingat tuh. oke coba. Lah, amit-amit misalkan gue putus sama Indira juga gue yakin masih hubungan baik sama nyokapnya lah pasti. Oh iya sih pasti. Jadi itu tergantung ya kalau masalah orang tua sama kakak kandung ya. Nah, tapi kalau sama temen tongkrongan itu biasanya Pasti sih, pasti. Iya, kalau sama temen tongkrongan. Oke, itu tentang topik yang pertama ya. Dan gua akan langsung bahas topik yang kedua yaitu suka dibanding-bandingin sama orang tua kalian kalau belum lulus kuliah. Ini gue banget sih. Iya, Gue juga dulu parah. Gue ingat banget dulu semester 7 nyokap gue bandinginnya tuh bukan sama tetangga tapi sama sepupu gue. Jadi gue punya sepupu sepantaran. Dibanding-bandingin ini. Itu ini sebut aja namanya. Si A aja. Si A ya. Itu si A itu udah siap-siap skripsi. Kamu kapan kok? Papa lihat masih nyantai aja. Akhirnya gue waktu itu sempat down tuh karena wah gila dia 3,5 tahun. Cepet banget kuliahnya ya. Cepet banget. Sebenarnya kan ya 4 tahun juga nggak masalah juga Nggak masalah. kan. Kan Waktu lah. ya lu kan kadang-kadang ada pedoman bahwa lulus di waktu yang tepat atau lulus tepat waktu. Jadi kan bagi gua bahwa kalau lu lulusnya lama pun bukan berarti lu bego atau goblok gitu loh. Mungkin lu ada satu kegiatan yang memang yang menyita waktu lu buat kuliah. Lulus kuliah itu nggak ngejamin lu lulus S1 langsung bisa mendapatkan pekerjaan. Iya, gue. benar. Jadi nggak ngejamin. Maksudnya gue nggak bilang di sini gue juga betul dan IP gue tinggi, enggak. Cuma maksudnya gue ya alangkah lebih baiknya lu lulus di bangku kuliah di waktu yang tepat, tapi lu lulus dengan otak lu ada isinya. Iya. Nah, Ya kayak gue lulus dari Desember 2015 sampai sekarang belum dapat kerjaan gue kan. terus kerjaan lu apa?
Nggak ada. YouTuber YouTube. itu kan sampingan. Oh gitu. Iya. Pekerjaan asli gue dulu manajer sekolah beatbox sih. Dulu. Dia pernah nggak? Aku nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Pernah kamu. Nggak, maksud gini ya. Soalnya orang tua aku dan lingkungan aku tahu kadar otak aku segimana, jadinya oh ya udah jalan aja, nggak apa-apa. Oh. Yang penting lulus. Ini ada sih. Nggak tahu sih, aku nggak pernah dipikirin kayak gitu. Aku mau jalani hidup yang aku mau, Wih. bukan orang-orang lain mau, maupun itu maunya orang tua aku gitu. Gua agak bingung sama dia ngomongin ya. Sebenarnya itu tadi masalah ngomong. Masalah ngomong. Iya. Cuma ini Pintir. Kalian tahu kan kenapa aku nggak dibanding-bandingin ya begitu kan? Ya. Oke lah kalau begitu. Bingung. Next, gue bakal bahas yang ketiga yaitu temen tongkrongan yang pelit. Wah ini pasti punya sih. Iya. Lu punya nggak sih temen tongkrongan yang maksudnya gini, pelitnya gini, dateng misalkan contoh temen lu ada yang ngerokok nih ya, rokoknya disimpan, Iya, diumpet-umpetin. Misalkan gue nih mau minjem ke teman gue, tapi temen gue bilang bensinnya masih full, tapi bilangnya udah mau habis. Nggak habis. Kan ada juga dari sisi lainnya adalah gue punya motor, bensinnya masih full, Banyak tapi nggak mau dipakai. tapi nggak mau dipakai. Ya gue minjem motor temen gitu kan. Oh, Kayak gitu. jadi- Tapi bukan gue ya, kalau gue tipenya yang royal justru. Kadang gue dulu pas di tongkrongan, kayak gue beli rokok sebungkus, kayak gue ngerokok cuma 1 batang. Oh. Kayak sikat gitu kan. Betul, lu termasuk temen yang royal ya? Temen yang royal. Berarti handphone kalau buat gua boleh dong. Boleh. Kan royal. Bawa semua. Oh iya, jadi nggak dibawa mati. Ini kunci, ambil semua yang di dalam. Gua kasih kacamata SBY nih. Ini kayak kacamata SBY loh nih. Klasik gitu ya. Iya. Glok-glok gitu ya. Iya, kacamata SBY tuh. Gue kalau gol gitu inget seseorang gitu loh. Yang Tapi biasanya kalau aku tuh dapetnya teman yang gini nih. Misalnya kita Oh, lagi, itu ini berarti di versi cewek ya? iya. Iya. Oke. Misalnya kita berlima, terus habis itu kita mau beli batagor semua nih. Terus tiba-tiba dia ini bilang gini, gue lagi nggak ada cash Ah, nih. itu Lu tuh. lagi ada cash nggak, pakai duit lu dulu deh. Terus nggak diganti. Tapi kalau misalkan ada orang yang ngomong kayak tadi lo gitu, Vin, temen gue misalkan ngomong gitu, ya lama teman gue balikin lagi, ya lama duit. Beda. Iya sih. Temen duit Duit sih. Beda. Kan duit bisa bikin perpecahan ya? Iya benar. Oke, kita bahas yang keempat. Nggak mau nyampe tepat duluan. Oh iya. Ah itu. Maksudnya? Itu Gini. gue sih. Misalkan gini, kita janjian nih, misalkan ke mall A nih. Lu nungguin temen lu yang janjian duluan dateng nih. Jadi lu nggak mau nyampe duluan. Nanti kan kalau nyampe dulu lu nunggu. Oh. Lu nggak mau nunggu. Lebih baik dia yang nungguin kita. Dia nungguin lo. Ngerti nggak lu? Iya, gue sering banget kayak gitu. Itu Iya gua. itu utap. Beda banget sama aku yang maunya nyampe duluan. Jadi kayak Indira waktu itu beberapa kali kayak misalkan minta jemput. Sayang aku udah mau keluar kelas nih gitu kan. Dia bilang mau keluar kelas. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan dia mau keluar kelas, gua bisa sambil on the way. On the Jadi way. begitu dia udah keluar kelas, Lu nyampe. gua udah nyampe. Tapi gua bukan tipe yang kayak gitu. Jadi, Nunggu dia udah beneran di luar kelas. oh. Pokoknya gitu. kalau pacaran sama Uta mah sabar aja. Kayak gitu, Kak. Siap lama, berak lama, jemput lama. Soalnya, Sama aja. soalnya dia bilang mau keluar kelas. Itu kan Belum. relatif dong. Relatif. Bisa aja mau keluar kelas 45 menit lagi mau keluar kelas juga gua bisa dong bilang keluar kelas. Tiba-tiba pas mau buka pintu, dosennya manggil, tunggu. Nah, iya benar. Tugas belum selesai. Iya, anak saya sunatan, datang Datang dulu dulu. kondangan. Iya. Beli batik dulu. Beli batik dulu. Beli amplop. Beli batu Sama. cincin. Oke. Kan pakai batunya bagus. Weh. Sebetulnya kalau bagi gue, ketika ada satu yang model kayak gitu dalam tongkrongan lo, itu mau nggak mau pasti semua juga bakal kayak begitu. Kenapa? Iya sih. Jadi sama-sama nunggu semua. Iya, Iya, benar. Nanti malah jatuhnya apa? Jadi sepik. Udah nyampe nih. Oh, Makanya belum. iya benar. Ngerti nggak lo? Jadi kalau udah ada satu model kayak begitu, pasti satu tongkrongan pasti modelnya kayak gitu semua. So kita bakal bahas yang kelima. Yang kelima adalah nggak selesai, padahal udah mau udahan chattingan. Maksudnya paham nggak lo? Ngerti? Ngerti dia paham nggak? Enggak. Jadi gini, Kayak misalkan makan gitu kan. gue chattingan sama lu nih Dir nih. Dir besok collab yuk. Jam segini. Oke bang, siap. Oke deh, thank you Dir. Oke bang, sama-sama. Dir jam Sip deh, Sip gitu. deh. Iya. Terus kasih stiker lah. Iya. Kasih emot apa lah. Iya. Jadi yang mestinya chattingan udah Udah selesai. selesai tapi jadi masih berlanjut. Iya. Itu ini kan awkward moment kan. Jadi kayak dia Iya. balas sih. Gua kalau misalkan nge-read dong kayaknya nggak enak. Iya. Kasih emot gitu kan. Hehehe. Lomba emot terus. Sampai semua emotnya sampai Habis. dihabisin gitu, sampai bendera, patung Liberty dikeluarin gitu kan. Padahal itu nggak penting ya. Jerapah gitu. Pernah lo gitu? Gua pernah. Gua pernah. Gua pernah. Biasanya sama orang yang baru dikenal. Kalau udah sama orang yang dikenal gitu kayak misalkan gua sama Indira misalkan chat biasanya gua ya udahlah, ya udah ya, bye. Cuy. Udah. Oh gitu. Gue sih juga.
gue sampai fuck gitu ya. Oke, itu yang kelima, dan kita langsung bahas yang keenam, yaitu bilang mau datang tapi speak doang. Bilang mau datang tapi speak doang. Jadi lu cuma kayak, misalkan kita kumpul nih di kafe A nih, tiba-tiba orang mau datang, nanti gue nyusul deh, tapi dia nggak nyusul. Iya. Itu tipe gue banget tuh. Bahasa basi ya. Sebenarnya bukan bahasa basi sih. Tapi kayak ada kepikiran hal lain yang menurut gue lebih penting. Oh. Jadinya Biasanya kayak gitu kalau sama teman-teman, hari ini nongkrong yuk, bla bla bla, Indira datang ya, iya datang kok, gitu. Ntar pas hari ya tiba-tiba ngilang aja gitu. Nggak nongol di. Maaf ya. Berarti teman-teman lu nggak penting maksudnya? Oh penting, tapi kan ada yang lebih penting. Contohnya. Contohnya bohong nih berarti. Contohnya nonton sama kamu, ya kan? Oh. Tidur di rumah, penting. Ya. Jangan pada diem dong. Gue mau nyimak. Soalnya dia doang kayak gitu. Oh. Kalau gue mah bagi gue teman-teman gue penting sih. Nggak, gue masuk yang Komen teman yang Gustaf ya. kalau gue tipikalnya sama kayak dia. Kadang-kadang gini, yang bikin gue datang, gue bukan lebih ke hal yang penting sih. Apa dong? Lebih ke malas aja. Mesti gini, kamu tau Felix kan? Pin, nong yuk, di mana? Di kafe A misalkan. Oke, kita jam 8 gue on the way. Tutup gue udah jam 8. Aduh, 15 menit lagi deh. Megang bantal, guling, handphone. PW ya? Iya, setengah 9, tiba-tiba udah jam 9. Udah jam 9 ya? Jadi gue tipikalnya kayak gitu. Kalau kamu? Sama. Apa? Mager sebenarnya, lebih kayak ke mager. Terus jadiin itu tuh kayak speak gitu loh. Supaya mereka kayak, oh iya baru datang gitu. Oh, gitu. Kalau gue biasa bahasanya ya itu sih biasanya. Kayak misalkan diajak, nanti anak-anak pada ngumpul di kafe A gitu kan. Nanti lu datang ya Tap gitu. Gampang lah. Nah itu biasanya teman-teman gue udah tahu tuh kalau misalkan gampang lah itu berarti lu pasti nggak datang. Next kita bakal bahas yang ketujuh, bilang on the way tapi nggak nyampe-nyampe. Iya. Nah ini sih pernah ngalamin kalau Ini gue. sering. Kenapa ya? Gue juga kayak gitu sih. Nggak, maksud gue kenapa sih nggak ngaku aja kalau belum on the way gitu loh? Ya ribet orangnya biasanya yang diajak janjian ya. Maksudnya? Kalau misalkan belum on the way pasti gini, buru gila gue udah di sini dari tadi, gue udah nungguin lu setengah jam gitu. Nah on the way itu adalah untuk shut them out gitu loh. Oh. Jadi bikin dia tenang gitu? Bikin dia tenang. Oh, bikin dia tenang. Jadi gampang aja, OTW daripada bacot kita langsung aja OTW. Udah. Oh, biar tenang ya? Biar tenang. Gue yakin sih pasti yang nonton atau kebanyakan di Indonesia pasti sih Pernah ngalamin hal ini. Atau Pasti, gue jamin 100% pasti. Pasti ya? Pasti. Pasti ngalamin nih. Kayak itu hal yang manusia Indonesia banget. Iya. Masih Indonesia. Dan yang ke-8 ini Boleh gue yang nonton masih males gitu. enggak lah. Enggak boleh malas, tapi mulai subscribe. Oke, yang ke-8 ini adalah topik yang paling gue tunggu-tunggu sebetulnya. Apa tuh? Ngomongin masalah pamali. Pamali. Oke. Nah, Oh. berarti nggak lo? Jadi cuma ada pamali itu emang cuma ada di Indonesia setahu Cuma gua. Indonesia, enggak, betulnya itu mitos sih men. Ya nggak sih, itu mitos. Cuman gue lu paham nggak arti dari pamali itu apa? Pamali. Ada yang tahu? Nggak tahu, gue juga sama Ada yang tahu nggak? Keluarga. Family. Wow. Wow. Jelek banget. Yang begini ya, yang apa ininya jargonnya begini. Wah. Tahu nggak lo? Nggak sampai. Itu ada sepeda zaman dulu loh. Family. Iya. Oh, iya. Ya kan? Saya ada yang cycle ya. Itu Wim Cycle ya yang heboh mah ya. Itu yang cycle. Oh iya, salah gitu. Kalau itu family. Itu. Kalau yang udah tuh family. Mau jadi bahas sepeda. Makanya. Lalu yang nah kalau masalah tadi mitos dan pamali itu menurut gue cuma di Indonesia, betul kata Iya. Gustaf. Contohnya kayak gini, boleh gunting kuku malam-malam pamali. Sebetulnya itu bukan pamali men. Ya lu ngapain gunting kuku malam-malam? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nanti malah kepotong. Yang lainnya malu kan. Kedua kata jangan nyapu malam-malam. Ini ngapain nyapu jam 2 subuh? Iya benar. Jam 2 subuh itu by the way pagi pak. Iya pagi ya? Iya. Maksudnya jam 2 subuh dikurangi 3 jam sebelumnya. Boleh. Jadi jam 11 ya. Nah jadi kalau misalnya jangan nyapu malam-malam ya. Nanti pamali ya sebetulnya juga. Ya ngapain juga, faedahnya kalau nyapu malam-malam. Ini kayak di ruangan gak boleh pakai topi kayak kamu. Iya. Iya. Pamali. Iya emang kenapa ya? Iya, padahal sebenarnya biasa Ya aja. biasa aja gitu. Mungkin nggak bolehnya karena nggak sopan. Iya. Atau anak gadis nggak boleh duduk depan pintu. Kenapa? Katanya pamali. Iya nanti jodohnya lama. Jodohnya jauh. Tetangga gue duduk depan pintu punya jodoh nikah. Padahal iya. Ya sebenarnya tapi sebenarnya berarti mitos itu sebenarnya ada maksud dan tujuan lain di Iya. balik. Karena pamali itu laki-laki. Kalau perempuan jadi Bungali. Waduh. Eh.
So, sekian video kali ini. Ini adalah topik-topik yang gue ambil dan gue pilih karena berhubungan dengan tipe-tipe manusia yang ada di Indonesia. Jadi, thank you buat Gustaf dan video kali ini lagi. Thank you buat Indira juga yang selalu menemani kita di sini. Juga buat Ola yang selalu menemani hati aku. Jadi cukup sekian video kali ini. Jangan lupa buat di subscribe kemana tak? youtube.com/alutap. Sama mana Indira? youtube.com/indirakalispeka. Ola? youtube.com/olatobi. Iya, udah mau cepat. Pokoknya sekian video kali ini. Udah di subscribe juga ke teman-teman gue, ke Gustaf Indira, dan juga jangan lupa buat klik like video ini, dan juga silakan gunakan kolom komen lebih luas lagi, jangan cuma nge-hate, ngata-ngatain doang. Dan juga jangan lupa buat subscribe channelnya Bang Pin ya, klik di bawah sini. Pokoknya sekian video kali ini. Jangan lupa stay positif dan stay awesome. Bye.